Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu padu dalam mengatasi dan menangkal penyebaran virus corona dengan mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah. Yang pertama, stay at home. Yang kedua, jika benar-benar harus meninggalkan rumah, gunakan masker. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Yang keempat, social distancing. Hindari kerumunan orang, tetap menjaga jarak saat berkomunikasi. Mari bersama-sama menyikapi himbauan pemerintah sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Bersama kita pasti bisa. God bless you. Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Jember. Kami percaya dalam situasi seperti ini, saudara-saudari tetap bersukacita karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau precept, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3. Tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus.
Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan, umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer, tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam setiap hidup kita. Mari bersama dengan keluarga saudara, kita satukan hati, kita membawa korban syukur kita, pujian kita bagi Tuhan. Sebab dia berlaku baik atas setiap kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur sebab perjalanan kami luar biasa hebat, karena tangan Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan, karyamu Tuhan tidak berhenti atas bangsa Indonesia. Tetap bekerja di kota kami Tuhan, di kota ini Kabupaten Jember Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan kota ini dengan kemuliaan dan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, di waktu-waktu ini bangsa dan kota ini Tuhan semakin lebih lagi mengalami kasih setia Tuhan. Karyamu nyata atas bangsa dan kota ini. Kami memberkati pemimpin bangsa dan kota ini Tuhan, diberkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya tanggung jawab yang ada dalam kehidupan para pemimpin bangsa dan kota ini, mereka dapat boleh mengerjakannya karena kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Tuhan, berdoa buat pemimpin rohani kami, memberkati gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin dan istri, memberkati gembala sidang kami, Bapak Ishak Sutanto Latif dengan istri Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan tetap berlaku atas hamba-hambamu Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kepemimpinan dan pengembalaan beliau Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin dewasa dan dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan sidang jemaat, bersama dengan umat yang Kau kasihi di rumah masing-masing Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami bagi Engkau. Kami naikkan syukur kami bagi di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mulai ibadah pagi hari. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada Tuhan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan katakan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
mau menyanyikan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan kami menghidupi setiap nyanyian kami bagi-Mu, Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyian pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sampai di sini Tuhan yang terus menolong setiap kehidupan kami. Sebab itu kami mau menyanyikan syukur kami, mazmur kami bagi Tuhan. Ketika kami melayangkan ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perlindungan kami datang dari Tuhan yang perkasa dan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama dengan keluarga kami, kami beribadah kepada-Mu. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan.
di mana roh Tuhan berdiam di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semua bernyanyi, bangun pujian bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Segenap hati kita bawa setiap syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oh, nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, kudusnya. Mari persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah. Tuhan, bangun bait kudus. Katakan di rumah ini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Mari persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bagiku kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di rumah ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah. Mari bersoraklah, nyanyi haleluya. Semua yang dikasih Tuhan, mari kita bersorak hosana. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan ditaburkan pada hari ini akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Kiranya firman ini akan semakin meneguhkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang melimpah buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya suara Allah telah Tuhan taruh kepada hamba-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya isi hati Tuhan ketika dicurahkan kepada hamba-Mu itu berbicara kuat buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, dan kami percaya pengurapan Allah telah turun atas hamba-Mu, berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasih. Shalom, Rock Lumajang dan Rock Jember. Merupakan kesukaan besar kita bisa ketemu lagi. Ini telah merupakan hal yang saya rindukan.
Terima kasih buat Pak Latif yang memberi kesempatan saya untuk sharing dengan Rock Lumajang dan Rock Jember. Saya menganggap ini adalah hal yang luar biasa. Saya kira terakhir kita ketemu sudah hampir 1,5 tahun yang lalu. Saya dan keluarga datang ke Jember dan Lumajang pada waktu itu. Saya merindukan saat-saat fellowship dengan saudara. Tapi mari kita akan segera masuk pada kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini adalah communication. Kita akan berbicara tentang komunikasi tentunya, tapi kita tidak sedang berbicara tentang komunikasi sebagai suami istri, tapi kita sedang berbicara tentang komunikasi antar generasi, supaya lewat komunikasi yang baik antar generasi tersebut, kita dapat melahirkan, kita dapat mempersiapkan, bahkan kita dapat rilis pemimpin-pemimpin generasi baru untuk mengambil alih tongkat estafet dalam lari jarak jauh untuk menyelesaikan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita, secara khusus bagi gereja ataupun bagi komunitas ataupun organisasi apapun yang kita ketahui. Nah, di dalam konteks ini kita akan membahas komunikasi dari pemahaman tersebut. Saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan, karena ini akan menentukan sekali pengertian kita. Mengapa komunikasi sangat penting? Mari kita baca Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Filemon. Kitab Filemon itu cuma 1 pasal. Kita akan baca Filemon pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-6. Tapi saya akan mengambil terjemahan bahasa Inggrisnya, karena saya menganggap terjemahan King James Version ini lebih mewakili apa yang sedang kita ingin bahas ke depan. Nah, saya akan memberikan tentu pengertian-pengertian di dalamnya. Dan kita akan membaca di dalam kitab Filemon ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Tapi coba kita lihat terjemahan dari terjemahan bahasa Inggris dari King James, dibilang seperti ini. That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus. Coba perhatikan baik-baik, kata yang dipakai di situ, that the communications of your faith. Kata communication ini memang benar, terjemahan Indonesia menerjemahkannya persekutuanmu. Itu benar, karena memang kata communication ini diambil dari kata koinonia. Itu betul sekali, koinonia. Tapi koinonia ini tidak akan ada artinya tanpa ada komunikasi. Sebab koinonia itu implikasinya adalah komunikasi. Berasal dari kata common. Common itu artinya sama, biasa, umum. Ya, itu artinya common. Ya, common itu artinya sama. Jadi kemudian dibilang buat kita di sini bahwa may the communications of your faith. Jadi iman yang terkomunikasi inilah yang kemudian menjadi effectual. Kata effectual itu ditulis dalam bahasa aslinya itu kata yang dipakai adalah energes. Jadi kalau kita terjemahkan adalah kiranya komunikasi dari imanmu itu menyebabkan kamu menjadi itu tuh energize, powerful. Itu energize artinya energi, power, ya, atau kemudian kata yang dipakai adalah efektif, itu tuh, dengan pengetahuan terhadap hal-hal yang baik yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi jelas sekali bahwa komunikasi iman kita ini penting. Mengkomunikasikan iman kita itu penting sekali, ya. Jadi saya suka sekali itu, may the communications of your faith. Kita kemudian dalam persekutuan kita ada komunikasi yang terjadi, di mana komunikasi itu sangat penting. Nah, mari kita lihat dulu
Apa sih komunikasi itu? What is communication anyway? Jadi komunikasi itu setelah dilihat bahasa aslinya. Jadi kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin ya. Communicare. Communicare itu punya pengertian the impartation. Kita mengimpartasi sesuatu. Kita itu impartasi itu berarti kita apa itu? Mengimpart, memasukkan, menanam sesuatu di dalam diri seseorang. Jadi komunikasi bukan cuma sekedar berkata-kata, tetapi suatu proses impartasi dari pemikiran, proses impartasi dari maksud-maksud, proses impartasi dari value-value yang kita ingin pindahkan kepada orang lain, ya. Jadi kata komunikasi itu berasal dari kata to make common, untuk menjadikannya sama, satu pikir, satu pengertian tentang sesuatu, sharing common duties, itu kata yang dipakai itu, komunus atau komunia dari kata itu. Kita sharing same duties supaya kita bisa sharing, kita bisa berbagi kesamaan, kita berbagi sesuatu ide menjadi sama, hati menjadi sama, ide menjadi sama, tanggung jawab menjadi sama. Itu yang dimaksud dengan communication. Jadi itu yang dimaksud communication. Jadi communication kalau kita baca kamus misalnya, kamus bahasa Inggris dibilang ini, is an impartation or interchange of thoughts, opinion or information. Jadi adalah sebuah impartasi atau pertukaran pemikiran, opini, ataupun informasi dengan jalan diucapkan atau ditulis ataupun menggunakan signs atau tanda-tanda. Kita sebut dengan apa itu? Isyarat-isyarat yang kita coba katakan. Tapi di dalamnya saudara ada impartasi, ada pertukaran pemikiran, ada pertukaran opinion atau opini, dan juga ada pertukaran informasi tentunya. Nah, ini perlu sekali kita mengerti mengapa komunikasi memegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Prinsip yang pertama yang saudara perlu tahu bahwa komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Karena begini, tanpa komunikasi tidak akan ada hubungan yang baik. Karena begini, hubungan yang tanpa komunikasi pasti tidak baik. Itu udah jelas kan? Kita harus mengerti hubungan yang tanpa komunikasi adalah hubungan itu nggak baik. Jadi begini, semua hubungan dasarnya adalah apa saudara? Komunikasi. Kita saling impart, kita saling mengimpartasi, kita saling menukarkan ide supaya tujuannya kita menjadi sama. Menjadi sama dalam arti kata satu pikir. Kita mengerti maksudnya. Kita tidak salah menduga. Kita tidak salah salah maksud terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang. Pernah tahu kalau terjadi miskomunikasi? Wah, kita bisa salah mengerti. Saya udah lihat baik keluarga, organisasi, ataupun hubungan, apapun model hubungannya, itu bisa retak, bisa hancur karena apa saudara? Kesalahpahaman, gak paham, tidak sama pemahaman. Jadi komunikasi akan membangun hal ini dalam kehidupan kita. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Apa yang perlu kita komunikasikan? Ini penting sekali. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, apa yang harus saya komunikasikan kepada orang lain? Apa? Jawabannya jelas. Yang harus kita komunikasikan pertama adalah iman kita. Kita mengkomunikasikan iman. Makanya terjemahannya lebih tepat bahasa Inggris saya kira, bahwa dibilang bahwa that the communications of your faith. Kiranya komunikasi imanmu itu menjadi powerful. Menjadi powerful oleh pengetahuan yang kita miliki di dalam Kristus. Oleh semua apa yang Tuhan berikan buat kita, itu kemudian di-energize dalam kehidupan kita
untuk kemudian dapat mendorong kehidupan kita menjadi maksimal. Jadi jelas sekali komunikasi ini penting, sangat penting sekali. Nah, itu definisi. Kalau kita sudah tahu definisinya, maka dengan mudah kita akan membahas prinsip yang tadi saya sudah katakan. Komunikasi adalah dasar kehidupan. Communication is the basis of life. Kalau kita mau kehidupan kita ini terus berlangsung, maka kita harus melakukan komunikasi. Dan apa yang kita harus komunikasikan adalah iman kita. Kenapa iman perlu kita komunikasikan? Karena saya sudah katakan tadi, komunikasi itu adalah impartasi. Bukan cuma memperkatakan sesuatu. Bukan cuma bicara. Kita tidak cuma sekedar bicara. Bicara saja tidak berkomunikasi. Sebab berkomunikasi itu adalah sebuah impartasi or interchange of thoughts. Jadi kita sebenarnya waktu berkomunikasi sama orang, kita sedang mengimpartasikan apa yang di dalam kita kepada orang lain. Di dalam hubungan, dalam generasi, kalau kita ingin mempersiapkan generasi muda, kita ingin mempersiapkan generasi baru di dalam gereja, kita perlu sekali memperhatikan impartasi iman kita kepada mereka. Tidak ada lagi hal yang terbaik yang saudara bisa pindahkan kepada generasi sesudah saudara, kecuali memindahkan iman. Saudara, sejak saya baru menikah, saya sudah putuskan dari awal, kalau saya punya anak, hal pertama yang saya ingin impartasikan pada mereka adalah saya mau mereka beriman kepada Tuhan seperti saya telah beriman kepada Tuhan, dan saya telah melihat kehidupan beriman pada Tuhan adalah sebuah kehidupan yang sangat menggairahkan, sangat energized, sangat excited, sangat menyenangkan. Kita kemudian bisa melihat turun naiknya kehidupan, sebab iman itulah yang luar biasa. Iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kata yang disebut di situ acknowledge atau diterjemahkan dengan pengetahuan, itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata epi. Itu kata yang dipakai adalah epignosis. Kata epi di depannya itu sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah ilahi. Jadi kita kemudian menerima apa yang disebut dengan pengetahuan ilahi akan hal yang baik. Apa itu pengetahuan ilahi akan yang baik? Firman Tuhan, sesuatu yang diwahyukan kepada kita. Kata-kata yang dipakai adalah epignosis. Itu punya pengertian adalah sesuatu yang diwahyukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau generasi yang ada di bawah saya melihat iman yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupan saya. Iman yang ada di dalam saya, yang bekerja di dalam saya. Saya sudah sadar betul, kita tidak bisa lagi menerjemahkan iman cuma sebagai iman-iman agama. Tidak bisa. Iman yang akan kita impartasi pada mereka adalah iman karena hubungan dengan Yesus. Iman saya adalah Yesus sendiri. Kita tidak bisa beriman tanpa Yesus. Agama beriman tanpa Yesus. Tapi di dalam kerajaan Allah, iman bukan yang lain. Iman adalah Yesus. Makanya iman disejajarkan dengan Yesus. Yesus adalah dasar dari kehidupan kita. Iman juga adalah dasar dari kehidupan ini. Saya suka kalau membaca Ibrani pasal 11. Saya suka sekali saya suka membacanya dengan cara yang berbeda. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya suka membacanya begini. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan, dan Yesus adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saya lihat. Haleluya. Ya, saya mempercayai bahwa iman saya tidak muncul dengan sendirinya. Iman saya karena Yesus. Iman saya ada karena Yesus. Iman saya ada karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Saya tidak mungkin beriman tanpa mendengarkan apa yang Yesus katakan. Saya tidak mungkin punya pengharapan sedikit pun tanpa perkataan Yesus yang datang pada saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kalau saya mau, apa yang saya mau komunikasikan, saya mau impartasikan kepada generasi berikutnya adalah saya mau impartasikan iman pada mereka. Biar mereka pun punya hubungan dengan Tuhan. Sebab iman yang Yesus berikan pada kita tidak bisa berdiri sendiri. Iman itu adalah iman yang dikerjakan oleh kasih. Coba kita lihat ayatnya. Di
Dalam Galatia 5 ayat yang 6, Alkitab beritahukan buat kita adalah ini. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Bayangkan, ikatan perjanjian Musa soal sunat dibilang tidak ada artinya ikatan perjanjian itu. Yang ada hanyalah ini, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Kita tidak bisa bilang kasih yang lain kecuali kasih yang adalah pribadi Allah sendiri. Iman yang bekerja oleh kasih. Tipe iman ini bukan iman agama, saudara. Tipe iman ini yang kita perlu komunikasikan kepada generasi yang berikutnya. Coba pertimbangkan iman saudara sekarang. Kalau iman saudara cuma iman agama, tukar. Iman kita harus Yesus. Iman kita harus pribadi Yesus. Iman kita harusnya Yesus Kristus. Karena ini adalah iman. Saya sudah bilang iman kita bukan cuma percaya gitu, bukan. Iman kita datang karena Yesus. Kalau saudara bisa percaya pada Tuhan hari ini, itu karena Yesus bekerja di dalam saudara. Dan iman yang ini digerakkan oleh kasih. Nyawanya oleh kasih. Dia punya mesin adalah kasih. Energized by love. Itu dia. Makanya saya mempercayai, kalau kita mengkomunikasikan iman yang seperti ini pada generasi berikutnya, saya yakin ada sesuatu yang dahsyat terjadi di situ. Nah, kita perlu mengkomunikasikan iman kita. Sebab kalau kita mengkomunikasikan iman kita, mereka akan menerima bukan cuma sekedar iman. Mereka akan menerima pewahyuan. The acknowledging, itu kata yang dipakai itu. Kita menerima epignosis. Itu full discernment. Sebuah pengertian tentang sesuatu. Saudara, kalau saudara bisa impartasikan iman pada generasi berikutnya, saudara telah mengimpartasikan sesuatu yang lebih daripada teknologi dunia ini. Tahu nggak, sekarang ini orang sedang takut bahwa kita nanti gagal dan tidak ngerti teknologi. Enggak, saudara. Ada teknologi yang lebih tinggi dari teknologi IT yang dimiliki dunia saat sekarang ini. Teknologi kerajaan sorga. Kalau dia beri iman pada saudara, itu akan memberikan kepada saudara epignosis, akan memberikan kepada saudara pewahyuan. Tingkat pengetahuan ilahi diberikan pada saudara. Saudara kemudian akan memiliki pengertian-pengertian yang berbeda. Sehingga yang terjadi adalah penilaian-penilaian mereka. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mendambakan generasi muda yang punya discerning spirit. Mereka bisa membedakan apa yang terjadi. Mereka nggak gampang diombang-ambingkan. Kenapa? Karena generasi bapak-bapak mereka mengimpartasikan iman pada mereka. Lalu ini, may the communication of your faith, kiranya komunikasi dari imanmu itu masuk dalam kehidupan generasi muda ini. Mereka menangkapnya, mereka menerimanya sebagai sebuah pewahyuan. Mereka kemudian bergerak dengan tajam karena ada anugerah Tuhan turun ke atas mereka. Komunikasi itu seharusnya yang kita komunikasikan adalah iman. Kalau kita sudah mengomunikasikan iman, satu paket 1 Korintus 13 itu akan ikut di dalamnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu kita impartasikan kepada generasi ini. Untuk menjadi sebuah teknologi buat mereka. Supaya mereka dapat mengerjakannya dalam kehidupan mereka. Saudara, bolehkah saya beritahu buat saudara, hal-hal ini yang sedang dicari oleh dunia ini. Hal-hal ini yang sedang dipikirkan oleh dunia ini. Mereka mencari orang-orang yang punya penglihatan yang tajam. Generasi muda akan masuk kepada hal tersebut kalau kita mengkomunikasikan iman kita. Sekarang, saya ingin membahas pada saudara 5 hal penting tentang komunikasi. Hal ini tentu dapat saudara aplikasikan untuk keluarga saudara. Saya share saya dengan cepat hal ini untuk menyelesaikan khotbah saya atau menyelesaikan sharing saya pada kita sekalian. Nah, kita perlu mengerti bahwa tujuan dari komunikasi itu adalah supaya kita dimengerti. Jadi saya mengkomunikasikan supaya saya dapat dimengerti. Saya berkomunikasi bukan untuk menjadikan saya jadi orang yang lebih benar, lebih tahu, atau jadi lebih rohani, tidak. Saya mengkomunikasikannya
supaya apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, supaya pokok pikiran saya, kehidupan saya dapat dimengerti. Kalau tidak ada pengertian, kesatuan susah terjadi, kesatuan pemahaman susah terjadi, sehati sepikir susah terjadi. Makanya kita mengkomunikasikan hal ini untuk dapat dimengerti. Sudahkah saudara dapat dimengerti? Nah, mari ini kunci untuk dapat dimengerti. Mengerti dulu orang lain. Kita perlu mengerti mereka dulu. Bagaimana untuk mengerti mereka? Nah, ini yang menjadi apa yang kita sebut bahwa kita harus mengerti bahwa dasar daripada komunikasi yang baik adalah mendengar, bukan berbicara. Orang yang cuma terus berbicara tanpa mendengar, orang tersebut tidak sedang berkomunikasi. Orang tersebut sedang memberi ceramah. Orang tersebut sedang memberikan pidato. Orang tersebut sedang berkhotbah. Nah, generasi kita mungkin sudah tidak perlu itu lebih banyak. Mereka perlu untuk didengar. Saya menjadi gembala anak muda cukup lama. Ya, 25 tahun lebih saya menjadi gembala kaum muda. Saya youth pastor 25 tahun lamanya, saudara. Sampai sekarang saya masih melayani anak muda. Saya masih Saya masih bersemangat untuk melayani mereka. Saya menemukan keluhan terbesar daripada generasi muda adalah kami tidak didengar. Sebab dengar itu berarti respect. Kalau kita nggak dengar mereka, kadang-kadang kita karena tidak hargai pandangannya, kita anggap mereka anak kecil. Generasi muda punya keluhan terbesar, kita nggak didengar. Usulan kita nggak pernah didengar. Maksud hati kita nggak pernah didengar. Mari saya beritahu pada saudara, rubah paradigm kita. Dasar dari komunikasi bukan berbicara. Dasar dari komunikasi adalah mendengar begitu rupa. Sampai kita bukan cuma mendengar kata-kata, kita mendengar kebutuhan, kita mendengar mimpi-mimpi, kita mendengar sesuatu dari mereka. Apakah saudara mendengarkan generasi muda saudara? Apakah saudara mendengarkan pemimpin-pemimpin muda saudara? Itu penting saudara-saudara. Bahwa kita perlu sekali punya tujuan yang tepat dalam komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk dimengerti. Bagaimana supaya orang dapat dimengerti? Dia harus mengerti lebih dahulu. Bagaimana untuk kita bisa mengerti? Kita perlu mendengar. Mendengar dengan benar. Pemimpin-pemimpin yang hebat mereka mendengar. Mereka mendengarkan Tuhan. Dan mereka mendengar isi hati dari orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Itu penting. Nah saudara, selain kita harus mengerti tujuan dari komunikasi, kita juga perlu merencanakan komunikasi. Karena komunikasi tidak terjadi begitu aja. Saudara harus pikirkan apa yang saudara mau katakan kepada orang-orang yang ada di bawah saudara. Masih ingat perkataan Alkitab di Amsal 25 ayat 11? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara tidak akan pernah mengerjakan apa yang saudara tidak serius merencanakannya. Ya, rencanakan komunikasi saudara. Pikirkan apa yang saudara mau sampaikan kepada mereka. Apalagi ini concerning impartasi iman, concerning impartasi kehidupan, kita perlu sekali merencanakannya dengan tepat. Kita perlu merencanakannya, kita perlu mempersiapkannya. Makanya untuk persiapan komunikasi kita perlu mendengar lebih banyak, membangun komunikasi bukan hanya dengan berbicara, membangun komunikasi dengan itu, fellowship, persekutuan, ada bersama, kumpul bersama, melakukan sesuatu bersama-sama. Kebersamaan luar biasa, ya kan? Pepatah Jawa Trisno Jalaran Suko Kulino itu bukan cuma untuk sekedar hubungan asmara saja, tapi itu dalam kehidupan. Kalau kita terus bersama, kasih bersama itu muncul kepedulian, caring muncul semua karena kebersamaan. Makanya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Kalau kita mau komunikasikan hal tersebut dengan benar. Saudara, mari siapkan
Saudara mempersiapkan begitu rupa sampai saudara mendengar lebih daripada sekedar perkataan mereka saya katakan tadi, tapi mendengar kebutuhan. Persiapkan apa yang kita hendak katakan. Nah, sekarang prakteknya lebih sederhana. Kalau ingin berkomunikasi, kontak mata, beri perhatian supaya mereka tahu kita memperhatikan mereka. Mendengar dengan reflektif, ulangi apa yang mereka katakan. Selalu berpikir sebelum berbicara. Katakan kebenaran dalam kasih. Jangan terlibat dalam perdebatan. Jangan bereaksi dalam kemarahan kalau apa yang kita sampaikan ditolak oleh mereka. Kalau salah bicara, akui kalau kita salah. Maafkan, saya tadi salah berbicara. Ada orang yang takut minta maaf, udah salah, akhirnya dia harus membenarkan kesalahannya. Tidak mungkin kesalahan dibenarkan kecuali minta maaf. Sudah salah kita soal tutup sini. Tidak. Akui kesalahan kita dan kemudian lanjutkan percakapan kita. Ya, jangan merendahkan mereka dengan mata yang angkuh. Nah, berbicara sebagai seorang yang memposisikan mereka sejajar dengan kita, bahkan lebih tinggi dari kita, supaya kita dapat melayani mereka. Kita harus tekun dalam berkomunikasi. Kita harus tekun dalam berkomunikasi. Karena komunikasi bukan soal kita lebih hebat, lebih pintar, bukan. Karena kalau kita berkomunikasi, kita akan sampai pada sebuah titik yang luar biasa adalah kesepakatan. Dan kesepakatan adalah kuasa yang menarik sorga menjawab keputusan kita. Symphoneo, simfoni, kita boleh beda. Beda generasi boleh. Kita boleh beda pemahaman tentang IT. Kita boleh beda pemahaman tentang sesuatu. Boleh. Tapi kita sekarang bisa bersepakat. Karena komunikasi yang kuat menghasilkan kesepakatan. Dan kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Membangun komunikasi adalah sebuah proses yang terus berlangsung. Jangan berhenti berkomunikasi sampai kita berhasil mengimpartasikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita kepada generasi yang ada di bawah kita. Yuk, setiap kali kita berkomunikasi dengan jemaat, dengan siapapun, pikirkanlah untuk mengimpartasikan sesuatu. Jemaat, jangan pikir bahwa pendetamu tidak bisa terima sesuatu dari saudara. Tidak. Impartasikan kata-kata berkat buat mereka. Impartasikan kata-kata yang berterima kasih. Impartasikan kata-kata yang berkata bahwa pelayananmu tidak sia-sia. Encourage para pemimpin juga perlu. Jemaat harus terbiasa untuk mengatakan kata-kata berkat buat pemimpin mereka. Jangan cuma dikritisi, jangan cuma dituntut, tanpa memberikan impartasi yang tepat dengan perkataan. Encourage them, bantu mereka, angkat hati mereka. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan waktu kita melakukannya. Karena memang benar. Saya kembali kepada kitab Filemon tadi. That the communication, kiranya komunikasi dari imanmu itu menjadi powerful, menjadi efektif karena pewahyuan kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam kamu, di dalam Yesus Kristus. Aku berdoa biar kita semuanya mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata kalau kamu berbicaralah sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Mari komunikasikan iman kita, komunikasikan hidup kita bagi semua orang biar mereka menerima kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan kami untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berikan kepada setiap kami bukan cuma sekedar pendengar yang baik, tapi biarlah kekuatan ilahi turun atas kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar. Dan pagi hari ini kami bersepakat dengan seluruh jemaat Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Jonathan Patiasina yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara buat kami pagi hari ini. Kiranya pengurapan Allah terus turun nyatakan buat hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati rumah tangga dan keluarganya. Memberkati pengembalaan yang dipercayakan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah.
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami terima berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita berkata amin. Amin. Kami atas nama Jemaat GBI Rock Jember mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pastor Jonathan Patiasina. Buat kami pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, saya Mega akan menyampaikan Rock News dalam sepekan. Komsel dan doa pagi akan dilakukan secara online melalui media online, Zoom, WhatsApp, Google Duo. Salam warga kerajaan, ayo bergabung di dalam keluarga rohani yaitu komunitas mesianik. Ikuti Komsel secara online, tetap terhubung, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan liputan Zoom ibadah Rocky. Dengan adanya Konfusius, roh Allah yang diam di dalam diri kita, pribadi Allah, menjadikan kita itu diingetin jadi sebagai penolong, tidak sendirian lagi, tidak sendiri. Terus juga sebagai penghibur, sebagai penghibur. Ibu tuh maksudnya gini loh adik-adik. Untuk persembahan persepuluhan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk pelayanan pastoral, Anda dapat menghubungi Bapak Beni Kristanto. Demikian Rock News dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita dan semangat. Mari saya ajak semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa.
Sebab Engkau yang hadir di dalam rumah, setiap rumah Tuhan, melawat, memberkati setiap kami, bahkan mengurapi setiap kami. Kami memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak kami ada di dalam rencana dan perlindungan Tuhan. Mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, mereka aman di dalam tangan Tuhan. Sebab mereka adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya anak-anak kami akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghargai sesama. Mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami pagi hari ini Tuhan, anugerah-Mu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup kami, Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan yang membuatnya berhasil. Sebab Engkau-lah yang berjalan di depan kami, yang membentengi, yang melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa memberkati, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kami boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, hati kami itu penuh dengan sukacita karena berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kehidupan kami, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya dan diberkati, berkemenangan di dalam Tuhan, semua berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di rumah ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh